Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di materi. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Ini adalah materi kelas 9 semester Gasal. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai materinya. Anak, selamat bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Kali ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Anak-anak, sukakah kalian membaca cerpen? Wow, hebat! Dengan membaca cerpen, memang kita akan mendapatkan hiburan dan juga pengetahuan atau pendidikan. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalian harus pandai-pandai memilih bahan bacaan, terutama cerpen yang bersifat mendidik ya. Anak-anak, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang cerpen, perlu kalian ketahui apa sih pengertian dari cerpen? Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal hidup tokoh yang mengalami peristiwa kehidupan penuh konflik. Tokoh dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Cerpen merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif, artinya cerita yang berupa rekaan atau hayalan dari pengarang. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela atau novel. Cerpen biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Selanjutnya, yang perlu kalian pelajari dari materi tentang cerpen ini adalah struktur cerpen atau bagian-bagian dari cerpen. Apa saja struktur cerpen itu? Yang pertama, struktur cerpen adalah abstrak, kemudian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Anak-anak, sekarang perlu kalian ketahui satu demi satu bagian-bagian atau struktur dari cerpen tadi. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak termasuk struktur cerpen di awal cerita. Abstrak merupakan gambaran awal dari cerita. Pada bagian ini, pengarang menjelaskan ringkasan atau inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi rangkaian cerita yang akan dialami oleh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Abstrak bersifat opsional pada cerpen, artinya boleh ada atau boleh juga tidak. Agar kalian lebih jelas tentang abstrak, berikut adalah contoh abstrak yang diambilkan dari penggalan cerpen. Mereka tertawa bersama. Mereka, para pengumpul batu, memang pandai bergembira dengan cara mentertawakan diri mereka sendiri. Dan Karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup tersenyum. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Pagi itu, senyum Karyamin pun menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melilit dan matanya yang berkunang-kunang. Anak-anak, struktur cerpen yang kedua adalah orientasi. Pada bagian orientasi, pengarang menggambarkan latar cerita, baik itu suasana, tempat, maupun waktu yang terjadi dalam cerita. Nah, berikut adalah contoh orientasi yang diambilkan dari penggalan cerpen Senyum Karyamin. Karyamin melangkah pelan dan hati-hati.
Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin, dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin. Dan kawan-kawan yang pulang balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Bagian struktur cerpen yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi ini berisi mengenai urutan kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Berbagai kerumitan atau masalah akan muncul pada tahap ini. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Agar lebih jelas tentang komplikasi, berikut adalah contoh komplikasi yang diambilkan dari penggalan cerpen Senyum Karyamin. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat 2 buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkan istrinya yang sedang sakit harus menghadap 2 penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Selanjutnya, struktur cerpen yang keempat adalah evaluasi. Setelah masalah mengalami klimaks atau puncak masalah, selanjutnya akan muncul penyelesaian-penyelesaian yang disebut dengan evaluasi. Pada tahap ini, mulai terlihat penyelesaian dan pemecahan masalah. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh evaluasi. Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor dana uang Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Anak-anak, struktur cerpen yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini, pengarang akan memperlihatkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami tokoh. Berikut adalah contoh penggalan cerpen yang berupa resolusi. Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang-kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kosong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal. Anak-anak, bagian struktur berikutnya adalah koda. Koda merupakan struktur teks cerpen yang paling akhir. Koda adalah nilai-nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah teks cerpen. Koda dalam cerpen bersifat opsional, sama seperti abstrak. Artinya boleh ada, boleh juga tidak. Berikut adalah contoh koda yang diambil dari penggalan cerpen Pohon Keramat. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam, agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon,
bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang yang cuma merasa pintar, padahal tidak. Anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini tentang cerpen, khususnya tentang struktur cerpen. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengetahui bagian-bagian atau struktur dari cerpen dengan tepat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.